Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak bapak semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang alat-alat yang kita gunakan di bengkel sepeda motor, ya. Di mana yang kita pelajari kemarin itu teori, ya, baru teori alat-alat ukur, ya. Alat-alat ukur yang kita pelajari itu adalah jangka sorong dan mikrometer, ya, mikrometer, ya. Jadi itu baru sebatas teori, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan praktek, yaitu pertama saya minta nanti salah satu dari Ananda untuk menjelaskan, ya, bagian-bagian daripada komponen daripada jangka sorong, ya, dan juga nanti cara menggunakan jangka sorong, dan berikutnya cara membaca, ya, cara membaca alat ukur jangka sorong, ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara teori, ya, malahan sudah ditugaskan masing-masing membuat latihan, ya, membuat latihan cara membaca jangka sorong. Jadi semuanya Bapak minta nanti untuk bisa tampil, ya, masing-masing daripada Ananda untuk bisa menjelaskan jangka sorong ini, ya. Paham itu? Paham, ya. Baiklah, kita mulai saja. Jangka sorong, ya. Ini jangka sorong, ya. Ini jangka sorong. Saya ulang kembali, ya. Saya minta dari Ananda satu orang ke depan. Siapa kira-kira? Ya. Siapa kira-kira yang bisa membantu saya ke depan? Ada? Atau saya tunjuk, ya? Ya, tolong berani, ya. Belajar ini berani. Menunjukkan diri untuk tampil. Si Nabil Dal bisa? Ya, tolong dipegang dulu, ya. Tolong dipegang jangka sorongnya. Ya. Ya, dipegang jangka sorongnya, ya. Ya, sini, ya. Sini, ya. Oke. Ini jangka sorong, ya. Jangka sorong. Gunanya apa gunanya? Ya. Gunanya adalah untuk mengukur diameter dalam, ya. Diameter dalam dan diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda, ya. Mengukur kedalaman. Tolong tunjukkan, ya. Tolong tunjukkan biar nampak sedikit. Itu. Ini jangka sorong. Nama lainnya juga disebut sigmat, ya. Atau jangka geser, ya. Jangka geser. Ada juga orang menyebut sigmat, ya. Apa? Sigmat, ya. Dan ada juga orang yang menyebut dengan jangka geser, ya. Ini adalah salah satu alat ukur yang digunakan di bengkel sepeda motor, ya. Bukan hanya di sepeda motor, ya, tetapi juga di bengkel-bengkel lain seperti bengkel mobil, bengkel alat berat, bengkel mesin, ya. Mesin produksi, ya.
Mesin produksi juga digunakan alat ukur ini. Ya. Jadi inilah ya realnya ya jangka sorong itu. Ya, kemarin kita baru belajar teori ya. Baru sekedar membuat gambar dan membaca atau memahami komponen-komponennya. Nah, jadi inilah nampak ya di depan kita ya jangka sorong yang sebenarnya. Nah, jadi ini bagian-bagiannya kita jelaskan ya, bagian-bagiannya. Ya, coba tolong dipegang. Ya, ini bagian namanya rahang atas ya. Apa namanya? Rahang atas. Berfungsi untuk apa? Mengukur diameter bagian dalam ya, mengukur diameter bagian dalam. Contohnya ya bisa kita contohkan mengukurnya ya, atau nanti kita contohkan, kita jelaskan dulu bagian-bagiannya ya. Yang kedua bagian-bagiannya ini namanya, tolong tunjukkan, ini rahang apa tadi rahang ini? Outside jauh ya, atau rahang luar ya, untuk mengukur diameter bagian luar ya, untuk mengukur diameter bagian luar. Nah ini ya, mengukur diameter bagian luar ini ya, ini ya, ya ini tunjukkan ini ya, ini. Nah, ini mengukur diameter bagian luar. Kalau ini tadi bagian atas. Nah, kemudian ini adalah dinamakan dengan lock nut. Apa namanya? Lock nut atau pengunci. Pengunci skala geser ini. Ya, ini namanya skala geser. Bisa digeser ya. Untuk nanti kalau mengukur nanti kita geser-geser ini. Ya, di rahang geser ini juga terdapat nanti skala Nonius. Ya, skala Nonius. Nah, ini ya. Skala Nonius. Tolong dipegang ya. Nah, ini nampak guratan-guratannya ya, jelas ya. Oh ya. Ah, ini ya. Ini ya. Nah, ini skala geser ya. Atau skala Nonius. Kemudian ini ada skala utama. Nah, kayak penggaris ya. Kayak penggaris. Ya, silakan dipegang. Ya, bantu satu orang untuk menunjukkan skalanya ya. Si Alfa boleh. Silakan Alfa ke depan ya. Ya. Oke. Ya, ini ya. Ini skala utama ya, tunjukkan skala utamanya yang mana, Nak? Ini ya. Skala utama. Oh, ini skala utama ya. Iya, Pak. Nah, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang belum nih? Nah, ini batang mengukur kedalaman ya. Namanya deep bar. Nah, ini untuk mengukur kedalaman suatu benda nih. Tolong dimainkan sedikit biar nampak. Ah ya, ya ini dia. Ya ini ya ekornya nih yang panjang ini ya. Ya. Ini mengukur kedalaman. Ya. Mengukur kedalaman suatu benda. Nanti kalau mengukur kedalaman itu kita pakai. Ya. Nah, jadi itulah bagian-bagian daripada jangka sorong yang bisa kita sampaikan. Ya. Kemudian kita lakukan cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya kemarin belum ditunjukkan secara praktek. Ya, sekarang kita lakukan praktek cara penggunaan ya. Cara penggunaan daripada jangka sorong atau sigmat ini. Ya, kita coba praktek mengukurnya. Di sini yang sangat simpel yang ada di depan kita itu mengukur dimensi daripada ini pena ya. Nah, pena ini ada dimensi diameternya ya. Ini diameternya kita ukur berapa diameternya. Coba lakukan cara mengukurnya, Apip. Silakan dengan ini ya. Caranya begini caranya ya. Begini caranya ya. Ini caranya.
Ini ya. Ini caranya ya. Cara mengukur diameter luar ya dengan outside jaw. Ya, jelas nampak ya? Nah, nampak ya? Nah, ini mengukur diameter luar. Nah, begini caranya. Jelas nampak? Nah, ini. Jadi setiap diameter luar ya bisa kita ukur dengan menggunakan outside jaw ini. Ya. Nah, kemudian mengukur diameter dalam. Nah, bagaimana ini? Tutupnya nih ya. Tutupnya ya. Tutup ini bisa masuk. Nah, bisa ya. Nah, ya. Bisa. Berapa diameternya? Bisa kita ukur. Nah, bisa kita ukur diameternya. Nah, ini adalah contoh yang belum kita membaca berapa ukuran sebenarnya belum, cuman mengukurnya, mencontohkan mengukurnya saja, caranya saja dulu, ya. Belum kita membaca alat ukur ini, ya. Nah, itu kemudian untuk mengukur kedalaman ya, mengukur kedalaman seperti ini, ya. Silakan di dekatkan. Nah, ini nampak ya, mengukur kedalaman ya. Ya, ini ya. Nah, ini mengukur kedalaman seperti ini. Nah, nanti kita baca di sini berapa kedalaman daripada cup atau tutup pena ini ya. Bisa kita baca. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi ada 3 fungsi untuk mengukur diameter luar ini tadi ya. Untuk mengukur diameter luar. Ya, untuk mengukur diameter dalam. Ya. Untuk mengukur diameter dalam, coba perhatikan. Ya. Perhatikan. Nah, untuk mengukur bagian dalam, diameter dalam. Yang luar sudah mengukur kedalaman lubang ya. Mengukur kedalaman lubang. Nah, ya, mengukur kedalaman lubang. Ya, nampak ya? Nah, ya. Nah, jadi ini alat ukur ini nanti salah satu peralatan yang digunakan di bengkel sepeda motor nanti. Ya, digunakan di bengkel sepeda motor. Jadi kalau kita nanti bekerja di bengkel ahas contohnya, atau bengkel sepeda motor umum, atau bengkel pemesinan, ya, alat ukur ini selalu ada di bengkel. Ya. Nah, jadi inilah pengenalan daripada salah satu peralatan, yaitunya alat ukur di bengkel sepeda motor. Ya, untuk materi pelajaran kelas 10. Ya, materi pelajaran kelas 10. Jadi kira-kira paham kira-kira nih ya? Paham ya? Paham. Ya. Jadi nanti kita coba membacanya ya, cara membaca alat ukur ini ya. Kita coba cara membaca alat ukur ini satu persatu ya. Diharapkan semua anak bapak ya bisa membacanya ya, sehingga nanti pada saat kita bekerja kita dituntut harus bisa. Tidak bisa lagi dibilang tidak bisa. Ya, harus bisa. Ya, karena ada nanti salah satu komponen daripada mesin, ya, mesin sepeda motor yang mesti kita ukur. Ya, contohnya apa? Piston. Mengukur piston nanti. Mengukur diameter luar piston. Ya. Itu kita menggunakan jangka sorong. Dan juga komponen-komponen lain ya, yang sudah aus akibat dari pergeseran komponen-komponen mesin itu ya. Itu makanya kita harus mengerti atau tahu cara membaca alat ukur ini ya. Paham kira-kira? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Wahyu? Paham Wahyu? Paham, alhamdulillah.
Ya, semuanya paham ya? Ya. Jadi mudah-mudahan dengan paham ini bisa digunakan atau bisa bermanfaat nanti pada saat kita bekerja. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak pada Ananda yang sudah serius ya mendengarkan dan memperhatikan materi praktek daripada jangka sorong ini. Ya. Mungkin itu saja praktek daripada jangka sorong ini. Nanti kita lanjutkan cara membacanya ya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.